merencanakan atau mendesain balok beton bertulangan tunggal. Tunggal dan rangkap sudah jelaskan waktu dianalisa. Bedakan antara satu lapis dan dua lapis. Termasuk itu juga di tulangan rangkap itu yang menjadi soal MIT itu. Ada dua cara di situ, di mana tulangannya sudah dianggap luluh atau tidak. Jadi masih lumayan banyak itu yang menganggap tulangan itu sudah belum luluh, tapi dia menggunakan langkah-langkah di mana tulangan itu sudah luluh. Jadi di situ langsung salah. Harusnya dia ketika tulangan tekanan itu belum luluh, maka dia harus menggunakan rumus ABC. Dan ada beberapa yang menggunakan rumus ABC pun berselema. Nah, sangat disayangkan itu di ujian MIT. Yang kedua yang harus dipahami adalah setelah mempelajari ini adalah bisa merencanakan balok beton bertulangan rangkap. Apa yang bunyi? Ada yang chat. Oke. Kemudian bisa mendesain balok beton bertulang, balok T. Balok T. Nah, ini kan tiga ini kan langkah atau tahapan yang sudah dipahami juga di analisa. Itu balok beton bertulangan tunggal, balok beton bertulangan rangkap, balok beton bertulang berbentuk T. Bahkan di analisa itu ada yang berbentuk L. Kemudian menentukan spasi tulangan dan selimut beton. Itu yang sudah harus bisa. Nah, ini yang waktu di bab 3 itu, saya katakan terima dulu bagaimana spasi dan selimut beton itu, terima dulu, baru kita nanti akan pelajari di bab 4. Nah, sekarang kita harus sudah bisa menentukan dasarnya, sudah ada nanti, kita menentukan spasi tulangan dan selimut beton, termasuk di situ datangnya tinggi efektif secara real. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada 5 pendahuluan sekedar teori nanti. Ini banyak yang kita pas ini karena sudah lebih detail dia di bab sebelumnya, hanya pengulangan di sini. Kemudian tentunya bagaimana perencanaan penampang persegi, pertulangan tunggal, spasi tulangan dan selimut beton, desain penampang bertulangan rangkap, dan desain balok T. Ini tahapannya. Dan insya Allah kita selesaikan dalam 3 minggu ini. Dalam 3 minggu ini, jadi rencananya sama seperti MIT itu, yang menjadi tugas nanti antara tulangan tunggal atau balok T, dan yang menjadi UAS adalah penampang bersegi bertulangan rangkap. Jadi seperti MIT juga seperti itu, NK 1, 2, 3-nya dia masuk ke tulangan, intinya itu di tulangan rangkap. Nah, kita mulai pembelajarannya. Ini sudah dibahas sebelumnya di bab sebelumnya. Apa gunanya tulangan itu? Untuk menghindari retak pada daerah tarik. Jadi tidak perlu lagi kita bahas. Ini pada overhang atau jepit bebas. Kemudian ini pada struktur dengan banyak tumpuan. Sudah juga pada bab sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi diulangi lagi di sini. Ini juga rumus-rumus yang sudah dipakai sebelumnya. Robe 0,85 beta 1 evaksin CV 600/600 tambah FV.
Ini rumus itu dikalimatkannya bahwa beta 1 sama dengan 0,85 F aksen 0,85 dikurang 0,5 untuk setiap kenaikan 7 MPega, 0,05 kali F aksen C kurang 30. Ini kan sudah rumusan yang di bab sebelumnya. Ini mengulang daripada grafik penentuan faktor reduksi, dikalimatkan semua, kemudian diulangi rumus-rumusnya, jadi tidak perlu lagi kita ulangi lagi. Ya, ini 1,7 F aksen C sama semua. Nah, kita mulai dari sini. Ini penting kita pahami karena kita memakai buku ini. Jadi kita mesti tahu dulu pola pikir dia memakai buku ini karena perencanaan itu tergantung perencana. Jadi pola pikir daripada siapanya pengarang buku ini? Saya pun lupa. Kalau udah hujan-hujan ini. Pengarang buku ini, pola pikir pengarang buku ini apa sehingga itu nanti bisa membuat kita paham bagaimana proses perencanaan. Karena masing-masing perencana itu punya klik-klik sendiri. Nah, sementara kita memakai buku ini, kita pahami dulu bagaimana klik yang dia pakai sehingga bisa kita ikuti. Jadi dikatakan di sini bahwa parameter utama yang ada 3 atau 3 variabel, yaitu momen ultimate MU, ada F aksen C, ada FI. Nilai ini akan menghasilkan 3 variabel, yaitu yang perlu dicari itu adalah lebar balok, B, tinggi efektif, serta rasio tulangan. Nah, sebentar ya. Siapa lagi yang baru datang nih? Atika Safida Sregar. Astaga. Bentar saya mau buka. Struktur beton 1. Nggak ada pula dia. Saya mau menunjukkan ujung akhirnya. Kalau di sini tidak ada diberikannya. Jadi saya pakai ke buku lama. Saya pakai ke buku lama. Nanti supaya kalian melihat apa sebenarnya yang mau dicapai. Jadi nanti begitu saya buka, saya harap kalian screenshot dia. Karena itu ujungnya yang mau dicapai. Termasuk ini juga yang bagi kalian mau mengambil tugas akhir nanti perencanaan balok kolom ya. Perencanaan balok kolom yang disertai dengan apakah dia network planning, apakah dia kemudian RAB kombinasinya, karena di MRKG harus ada 2 komponen itu, tidak boleh hanya perencanaan karena namanya pun sudah MRKG.
Jadi ini kalau jumpa nanti dengan penguji-pengujinya, orang struktur, ujungnya ini yang akan ditanya, yang harus ada di hasil daripada perencanaan kalian. Bentar ya, saya lihat gambarnya. Ah iya, ini. Ini yang harus ada kalian dapatkan ujungnya daripada suatu perencanaan. 5 hal ini harus ada. Jadi harus ada ujungnya itu, sketsa hasil rancangan itu. Dia harus ada lebar balok, kemudian tinggi total balok, dan atau. Jadi ini tidak wajib. Tinggi efektif itu tidak wajib, tapi yang perlu itu adalah tinggi. Lebar balok, tingginya, jumlah dan ukuran batang tulangan pokok. Jumlah dan ukuran batang tulangan pokok tidak perlu ada luas. Kemudian selimut beton dan ukuran sengkang. Jadi 5 ini harus sudah ada. Jadi gambar sekilasnya adalah seperti ini. Harus ada B, harus ada H, harus ada di sini ukuran, dan ini pun masih kurang sebenarnya. Ini harus juga sudah ada. Tulangan yang di atas ini, montase ini. Ada tulangan sengkang dan ada selimut beton. Jadi ini inti yang mau dicapai juga nanti di UAS dan di tugas. Jadi kalau ini nanti tidak dapat, maka poin ini lumayan besar ini. Karena hasil daripada perencanaan itu adalah gambar atau sketsa rancangan. Kalau tidak keluar gambar, maka tidak ada yang bisa dipakai tukang untuk mengerjakan di lapangan. Jadi ini yang mau dicapai. Ada 5, semua ukuran tulangan, tinggi, lebar, selimut, dan ukuran sengkang. Ini yang mesti ada di gambar daripada beton tersebut. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi di sini cuma 3 dibilangnya, B, D, dan rasio tulangan. Jadi langkah dia pertama, yang pertama itu dilakukan asumsi terhadap rho, rasio tulangan. Setelah rasio tulangan ini diasumsikan, maka kemudian dihitung RU dengan persamaan 318. 316, 317, berarti kita harus buka lagi bab 3. Rumus ini. V rho FY kali 1 kurang rho FY per 1,7 F aksen chip. Sehingga akan didapat dihitung BD kuadrat sama dengan MU per EU. Jadi rasio D per B yang dikejar itu pertama adalah kisarannya antara 1 hingga 3. Bisa juga langsung dikejar langsung ke 2. Itu yang menjadi dasar dia.
Baru kemudian menentukan AS dengan rumusan rho B kali D. Dan ini harus lebih kecil daripada rho max. Nah, ini dasar-dasar dia, prinsip dia seperti itu. Jangan usah bingung, nanti kita lihat di contoh. Apabila B per D per B sudah berkisar antara 2, di antara 2, maka kemudian bisa diambil dari sini akar dari 2MU per RU dan B sama dengan D per 2. Kemudian nanti B itu dibulatkan ke kelipatan 50. Kenapa harus dibulatkan ke kelipatan 50? Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan ke 50 mm terdekat. Dan ini yang menjadi batasan yang tidak tertulis di sini. Pembulatan itu pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Jangan bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke kelipatan 50 terdekat. Misal dapat nanti B-nya 235. Jangan bulatkan ke 200, tapi 250. Misal dapat dia 298. Misal dapat dia yang dekat itu misalnya 265. 265 itu kan dekat ke 250. Jangan, tetap bulatkan ke atas ke 300. Itu yang mesti menjadi catatan di sini. Sudah? Nanti ini langkah-langkahnya. Kita lihat aja di contoh. Kalau membaca itu bingung. Nah, yang penting adalah ini. Ini yang belum dapat waktu dulu. Jadi, spasi tulangan dan selimut beton. Tulangan baja pada suatu penampang balok beton harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jarak antar poros tulangan, sekali lagi, antar poros tulangan, antar as tulangan dalam satu lapis tidak kurang dari ukuran diameter tulangan, namun juga tidak kurang dari 25 mm. Jarak antar poros tulangan dalam satu lapis tidak kurang dari ukuran diameter tulangan, namun juga tidak kurang dari 25 mm. Jika diperlukan tulangan yang banyak, artinya perlu lapis, bukan rangkap ya, di sini perlu lapis. Maka jarak tulangan itu antar lapis dalam arah vertikal dari bawah ke atas tidak boleh kurang dari 25 mm. Tidak boleh kurang dari 25 mm. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi jarak ini dari ke sini, ini lapis ini harus minimal 25 mili. Maka selalu diambil 25 mili. Jadi dari pinggir ke pinggir ini ya, ini bukan dari pusat ke pusat, bukan PKP, tapi dari pinggir ke pinggir dia minimal 25 mili. Antar lapis. 25 mili. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah tulangan serta posisi penempatan tulangan, nah ini yang penting ya, ini banyak salah sekali di TA. Maka seorang perencana harus memperhatikan lebar penampang balok yang digunakan. Hal ini diperlukan agar ketentuan jarak antar tulangan sesuai dengan peraturan. Selain itu,
lebar penampang balok juga harus memperhatikan tentang ketentuan selimut beton yang disyaratkan. Dalam pasal 77 SNI disebutkan bahwa untuk penampang balok dan kolom dianjurkan bukan diwajibkan, dianjurkan mengambil selimut beton setebal 40 mm. Setebal 40 mm. Itu yang makanya saya ketika waktu dianalisa itu, ketika menghitung diaksen, saya ambil selimut 40. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Sedangkan untuk pelat yang tidak berhubungan langsung dengan tanah, misalnya apa? Kalau misalnya kalian di gedung W itu, pelat yang tidak langsung berhubungan dengan tanah adalah pelat yang kain pijak, karena kain di lantai 3. Nah, itu kain di lantai 3. Jadi yang langsung berhubungan dengan tanah itu adalah yang di lantai 1. Yang pelat di bawah yang dipijak dia, itu berhubungan dengan tanah. Nah, kalau kain yang di lantai 3 di gedung W, itu kan di lantai 2 tidak tanah. Makanya tebalnya itu dianjurkan setebal 20 mili. Untuk ukuran diameter tulangan geser, yang mempengaruhi juga lebar penampang balok, diambil sebesar 10 mm. Nah, mengenai detail tadi tulangan geser akan dibahas di bab 5. Oke. Jadi ada yang silap di sini, makanya saya tadi belum membahas di sini. Di sini dikatakan jarak antar poros tulangan dalam satu lapis tidak kurang dari ukuran diameter DB, namun juga tidak kurang dari 25 mili. Ini bukan jarak antar poros, bukan jarak antar as. Tetapi yang benar di sini adalah jarak antar pinggir tulangan. Jarak antar pinggir tulangan. Dia harus diambil yang terkecil antara, yang terbesar antara DB atau 25 mili. Jadi ini diganti porosnya dengan pinggir. Diganti porosnya dengan pinggir. Nah, di sini dia mendinai, menyangkal kalimat dia di atas. Inilah yang benar. Bahwa jarak antar tulangan baja itu dalam satu lapis ya. Tadi kalau dia dalam antar lapis tadi, bisa kita ambil aja langsung 25. Kalau mau lebih besar oke, tapi untuk apa? Ambil aja 25. Jarak dari sini yang dilambangkan dengan S ini diambil yang terbesar antara DB, tulangan yang dipakai, atau 5. Contoh, kalau tulangan yang kemudian satu jarak tadi persyaratannya dia 25 mili. Maka yang terbesar adalah 25. Ambil jarak pinggir ke pinggir tulangan kita 25. Kalau tulangan yang kita pakai dia 32. Satu persyaratan bahwa dia minimum 25. Antara 32 dengan 25, maka yang terbesar adalah 32. Jarak antara tulangan kita ambil 32. Jadi yang terbesar antara diameter tulangan yang dipakai dengan 25 mm. Nah, jadi harus dikontrol lebar minimum balok. Harus dikontrol lebar minimum balok. Jadi lebar minimum balok ini tidak saya baca dulu di sini. Nanti akan kita lihat di contoh, karena membaca di sini akan membingungkan. Kita pas dulu di situ. Jadi ini adalah penampang tulangan itu. Jarak minimal antar pinggir tulangan dalam yang berbeda. Ini dalam satu lapis.
Bisa diperhatikan di sini. Sudah. Nah, ini datangnya ketika kenapa saya waktu itu mengurang-urangi bahwa H1 itu sama dengan D1. D1 adalah tinggi efektif. Ditambah DB per 2. Ulangan per 2 tambah 10 sengkang tambah 40. Itu yang saya pakai dulu waktu ketika dianalisa. Jadi saya hitung D-nya itu adalah H dikurang 40 kurang 10 kurang diameter per 2. Itu tinggi efektif. Jadi makanya saya bilang, ini kurang pas juga. Berarti dia tidak mengambil selimutnya 40. Kalau kalian ingat ketika kita belajar di bab 3. Jadi ini sebenarnya datangnya yang pas. Bagaimana tinggi efektif itu untuk satu lapis. Sudah? Oke. Nah, ini juga, ini yang sering lupa. Bahwa perencana itu harus sudah collaborate dengan perencanaan mix design. Bahwa ukuran maksimum agregat tidak boleh lebih dari 1/5 jarak terkecil antara sisi cetakan, 1/3 tebal plat lantai, atau 3/4 jarak bersih minimum antar tulangan. Ini selalu tidak diperhatikan ini. Jadi orang mix design, apalagi kalau pakai ready mix, tidak pernah bertanya ini. Tidak pernah bertanya ini. Berapa spasi tulangan kalian? Enggak, tinggal kita kirim, kita mau minta K berapa, FC berapa. Ini tidak pernah diperhatikan. Padahal ini menjadi persyaratan. Tujuannya apa? Supaya agregat tersebut bisa melalui antar tulangan tersebut. Sehingga tidak terjadi di situ sangkut agregatnya, sehingga kemudian terjadi lubang. Nah, itu teori pengantarnya. Kita akan masuk ke hitungannya. Contohnya supaya aplikasinya bisa jelas. Oke, contoh 41. Pelan-pelan ya. Rencanakan sebuah penampang persegi balok beton bertulang. Kalian masih sama saya atau enggak ini? Masih. Dia mempunyai momen terfaktor sebesar 490 kN/meter. Momen terfaktor. Apa yang dimaksud dengan momen terfaktor? Dia sudah dikali 1,2 dan dikali 1,6. Jadi tidak perlu lagi dikali. Dengan menggunakan persentase tulangan maksimum Romax untuk terkendali tarik. Sebenarnya itu tidak perlu dikatakan karena itu batasan kalian sebagai perencana. Yang perlu diketahui cukup momennya berapa, mutu betonnya berapa, FC 20 di sini, FE-nya 400. 3 ini saja yang perlu diketahui. Pertama, cari low balance pada saat kondisi seimbang. 0,85 beta 1, F aksen C, FY 600/600 tambah FY. F aksen C sama dengan 20 megapascal. 20 megapascal. Sini ingat bahwa lebih kecil dari 28 megapascal masih beta 1-nya 0,85. Masuk dia dapat low balance-nya 0,02168. Ingat di sini ini 0,85, ini 0,85, tapi 0,855 di sini adalah beta 1 yang tergantung dari mutu beton.
Sudah. Rho max dihitung dengan persamaan. Didapat dia 0,0135. Cari RU max dengan persamaan, atau bisa dilihat dari tabel 41 di atas, tapi saya sarankan pakai persamaan saja, karena membingungkan itu. Dapat RU max sama dengan 4,09962. Kemudian dihitung BD kuadrat, didapat 119. Nah, ini B kali D kuadrat. Nah, ini sudah enak kalau sampai di sini. BD kuadrat kita 119,523.523.272,88 mm pangkat 3. Jadi asumsinya AS sama dengan rho BD. Kalau kita ambil B sama dengan 300, D 6, maka dapatnya D 632. D sama dengan 632. Dengan memasukkan ke sini ya. Jadi dapat dia BD kuadrat ini sama dengan 119.523, 119.523, 272, 272,88. Kemudian diambil B sama dengan 300. Maka kemudian D kuadrat itu sama dengan ini dibagi 300. Sehingga D itu sama dengan akar dari ini. Dapat 631,2. Diambil dia 632. Itu datangnya. Diambil dia 632. Nah, dasar dia itu B sama dengan 300, D sama dengan 632. Nah, timbul permasalahan di sini. Dari mana dia mau ambil 300, Pak? Dari mana dia mau ambil 300? Tadi ancer-ancernya di sini. Itu yang tidak jelaskan dia, bahwa sebaiknya itu dia kisaran itu antara 1 sampai 3. Dekat-dekat kedua. Jadi caranya adalah kalau sudah seperti itu, bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Ambil saja dia rasio D per B kita 2. Sehingga dengan seperti itu maka D per B sama dengan 2, D itu sama dengan 2 kali B. Maka muncul dia D sama dengan 2B. Kalau D sama dengan 2B, maka masukkan ke sini 4B kuadrat. Jadi dia 4B pangkat 3. Nah, sehingga kalau ini kita copy, maka dapat B pangkat 3
Ini sama dengan ini bagi 4. Kemudian B dapatnya sama dengan pangkat per 3. Sekitar 300. Nah, ini yang diambil dia, kenapa kemudian dia ambil 300. Itu caranya. Pola pikirnya seperti itu. Jadi langsung masukkan aja D per B sama dengan 2. Karena yang kita kejar itu dia antara 1 sampai 3, tengahnya 2, 4B pangkat 3, B pangkat 3 dapat segini, B-nya 310, ambil 300. Ambil 300, baru kemudian masuk ke proses ini. Jadi ini dulu sebenarnya di atas. Nah, ini dulu sebenarnya prosesnya di atas. Nah, setelah dapat ini 310, baru kemudian main dia ke bawah. Sementara di buku itu dia cuma memainkan yang ada di sini. Hanya ini yang ada tampilan di buku. Hanya ini yang ditampilkan di buku. Jadi sebelum ini ada proses ini. Untuk mengambil, gimana kok dia langsung ngambil 300. Nah, jadi cara mengeluarkannya seperti itu. Ambil D ber P sama dengan 2. Sehingga D sama dengan 2B. Kemudian masukkan dia ke sini, ke BD kuadrat ini. Masukkan ke BD kuadrat sehingga dia menjadi 4B pangkat 3. 4B pangkat 3. Kemudian B pangkat 3-nya adalah ini 4B pangkat 3. Oke. Itu datangnya. Bisa kalian screenshot saja. BD kuadrat sama dengan 19. Ini kok BD kuadrat nih. Diambil B tadi ya. B ini D kuadrat. Kemudian ini D. Autonya main. B kuadrat ini D. D per B, 4B pangkat 3, B pangkat 3, B datangnya ini. Dari sini masuk ke sini. D kuadrat, ya. Ini yang benar. Nah, jadi bisa di screenshot aja ini. Ini datangnya. Yang di buku hanya ini. Tetapi kemudian sebelum itu ada proses ini. Ada proses ini. Jadi munculnya 300 itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, tetapi sudah ada proses iterasi sebelumnya dengan mengambil D per B sama dengan 2. Itu datangnya dia. Oke, kita balik ke perhitungan. Jadi setelah itu dapat, jadi diambil AS, masukkan dia AS sama dengan rho B kali D, sehingga didapat
digunakan tulangan tarik 6D25. Rho B kali D. Rho dia pakai, berapa dia pakai rho-nya? Kita mau cek dia pakai rho max 0,01355. Apa betul dia pakai rho? Nggak dapat pula rho-nya. Innalillah. Wah, kau. Rho sama dengan 0,01355. 0,01355. Ini dipakainya rho max. AS sama dengan dipakai dia rho BD. AS rho BD, maka diambil dia tadi B-nya 300. Kemudian D-nya diambil 632. Dua lima enam 29,08. Ya, dia langsung belum dibulatkannya. D-nya langsung ambil 632. 2565,82. Betul perhitungannya, tapi saya ya udah ikuti aja lah, nanti bingung kalau mengikuti metode yang saya berikan nanti beda dengan di buku. Karena kalau saya lebih suka saya ini D-nya dibulatkan dulu ke atas. D-nya dulu dibulatkan, mungkin dia mau bulatkan satu kali aja. Oke, ambil aja sama dengan ini dulu. Diambil dia yang lebih besar, yaitu 6D25. AS-nya direncanakan seperti ini, penempatan tulangannya. Jadi 6D25 dibuat 2 lapis. Tunggu dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai dari penampang tersebut. Saya open question dulu. Nanti jauh kali.
Ada pertanyaan sampai situ? Kosong? Halo, Jopi, tes. Suara kedengaran nggak ini? Saya takut jaringan ini hujan. Tes, tes. Tes, Pak. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Iya. Kalau nggak, biar saya tukar jaringannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, nah, kita lanjut. Jadi begitu dapat ini, rencanakan ini kalian sendiri yang merencanakan ya. Makanya kalau ketika nanti tugas, ketika ini direncanakan, itu kan tugasnya kan beda-beda. Jadi langsung ketahuan dia ngopek. Ya masa hasil perencanaan tanpa lihat-lihat kok bisa sama. Itu kan kemungkinannya 1 di antara 1000. Merencanakan susunan tulangan ini beda-beda. Jadi diambil 6D25 di sini. Dibuatnya 2 lapis. Nah, kita zoom dulu di sini. Masih kena juga dia. Saya pindah saja dulu. Oke. Kita main dulu di sini. Ini barangnya ya. Jadi saya agak kecilkan dulu supaya ini bisa dibesarkan ya. Kecilkan lagi. Ya, supaya ketikannya bisa besar. Jadi ini barangnya. Tadi 6D25 diambil lebih besar daripada AS yang dibutuhkan 2565. Cara ngambilnya gimana, Pak? Ya terserah. Cuman ketika kita mengambil tulangan ini, yang perlu kita pertimbangkan itu sebagai perencana adalah kemudahan tukang dalam melaksanakan. Kalau kita di proyek-proyek besar yang kita nanti bisa pastikan menggunakan automatic bar bender, dia menggunakan pembengkok tulangannya otomatis dengan mesin, itu no problemo kita ambil diameter berapapun, diameter besar. Tetapi kalau kita kemudian mengetahui bahwa kita ini punya perencanaan ini, tulangannya itu nanti tulangannya dikerjakan manual oleh tukang dengan pakai tenaga, dengan dia paku-paku atau bangku yang disusun, dirakit, dibengkokkan secara manual dengan pipa bulat. Nah, ditarik dia. Yaitu harus kita pertimbangkan diameter tulangan supaya jangan mempersulit tukang. Makanya kalau sudah pakai tenaga tukang itu, paling tinggi diameter 32 itu sudah berat kali tukang untuk membengkokkan itu. Kisaran diameter 25 itu dipakai. Sehingga itu juga yang membuat kemudian kenapa tulangan ini menjadi 2 lapis. Salah satu pertimbangannya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari luas penampang tulangan, luas penampang tulangan, kalau kita lihat kebutuhan tulangan kita,
Di sini kan dibutuhkan 2565,82. 2565, 2600 lah. Jadi dia pakai 5 diameter 25. Sorry, 6 diameter 25. 2946,43. 2940 di sini. Kalau misalnya kita besarkan dia, ini kan kalian yang mau ngambil kan, suka-suka kalian ngambil. Yang penting tadi 2600. Bisa saja kita pakai seperti ini, kita pakai 5 diameter 28. Kemudian kalau mau dekat lagi, ini kan lebih efisien ini. Ini kan sampai 2900, ini 2600. Bisa kita pakai 4 diameter 29. 4 diameter 29. Kemudian kalau mau lagi kita besarkan, bisa kita pakai 3 diameter 36. 3 diameter 36. Nah, itu bisa kita gunakan dia untuk kita ambil. Nah, tapi kalau kita ambil ke diameter 40, sorry, ini 3, ya bisa. 2600 tadi ya, ya. Bisa 3 diameter 36. Tapi kalau kita ambil ke diameter 240, di sini kan dia kita cuma 2600. 2500 lebih kecil. Kita ke 377 terlalu besar. Percuma. Jadi jangan pilih diameter 40 sebagai alternatif kita, karena dia akan terlalu boros. Akan terlalu boros. Kalau mau lompat kita ke diameter 50, di sini pun dia 39. Kita hanya butuh 2600. Jauh. Jadi alternatif yang bisa kita pakai, yang dekat-dekat dia adalah 3 diameter 36, atau kemudian 4 diameter 32, atau 4 diameter. Kalau sudah 4 diameter 32 itu dibandingkan dengan 4 diameter 29, sudah jelas lebih hemat, ini lebih dekat 2600, percuma kita ngambil 4 diameter 32. Lebih cantik kita ngambil 4 diameter 29. Jadi alternatif kita yang mungkin kalau dia kita mau ke 2600 ya, ke tadi 6 diameter 25, atau 5 diameter 28, atau 4 diameter 29, atau 3 diameter 36. Nah, itu cara pengambilan tulangannya. Cara pengambilan tulangan. Tetapi sebenarnya ke sini, ke 2643 ini, agak kurang suka kita sebagai perencana. Kenapa? Karena itu terlalu dekat. Jadi memang harus agak kita boroskan sedikit. Selisih-selisih 200, 300 dia. Jadi lebih dia kita cenderung ambil ke 432. Jadi ke 2600 itu ya sekitar 29 atau 3000 tulangan kita, ya wajarnya itu. 2000 dan 3000 tulangan kita sudah wajar itu. Tapi jangan terlalu besar. Kenapa? Karena nanti lewat tulangan maksimum. Itu dasar pengambilan tulangan. Itu yang pertama. Kemudian, itu yang mendasari kita kenapa tadi bisa 2 lapis ya. Kita mempertimbangkan tukang mengerjakan di lapangan. Nah, kemudian saya lempar ke sini. Ini cerita tadi penampang lebar minimum. Ini yang sering saya bilang di TA. Kita punya B sama dengan 300. B kita 300 mm. Udah. B ada 300. Kemudian kita punya tulangan DB ini sekarang
25. Sudah. DB 25. Tadi ada persyaratan bahwa S minimum itu jarak antar tulangan dari pinggir ke pinggir dalam satu lapis itu 25. Sudah. Jadi sekarang yang perlu dikontrol, kita pakai 6 diameter 25. Kalau kita pakai 6 diameter 25, kita punya selimut beton. Selimut beton kita katakan, tidak usah kita singkat. Selimut itu 40. Kemudian kita punya sengkang 10. Maka kalau kita langsung pakai 6 dalam satu baris, satu lapis, maka kita punya B itu, B perlu, itu sama dengan kiri kanan dia. Kiri kanan berarti ada selimut kiri 40, kanan 40, sengkang kiri 10, kanan 10. Berarti kita perlu, kita urut aja ya supaya jangan bingung kan. Dari kiri itu ada selimut 40. Kemudian dia plus sengkang. Ini sengkang di sini kan. 10. Nah, kemudian ada tulangan. Bayangkan dulu 6 ini ya, tulangan. Tulangan itu ada 6, berarti 6 kali 25. Kalau 6 kali 25, spasi antar tulangan itu 5, seperti ruas tebu. Nah, tambah 5 kali 25. Karena kita harus memilih tadi yang terbesar antara diameter tulangan dan 25 mili. Karena kebetulan sama-sama 25. Baru tambah dia ke kanan ini, tambah 10 sengkang, kemudian tambah selimut lagi yang di kanan 40. Ini datangnya. Ini datangnya. 40 tambah 10, yang kiri 40, 10, tulangannya ada 6, anggap dulu satu lapis gitu ya. Satu lapis dia semua ada 6 berjejer, jaraknya itu ada 5 jadinya, 10 dia ke kanan, 40 selimut. Nah, jadi kalau ini dihitung, itu sama dengan 375. Sama dengan 375. Sementara B kita adalah 300. B kita adalah 300. Jadi B perlu itu udah lebih besar dari B kita yang ada, 300, sehingga tidak mungkin kita buat dia 6 diameter 25, satu lapis. Ini kiri dulu kita geser. Nah, ini ini 6 D
25, 1 lapis. 6D25 1 lapis. Sudah. Kurang cantik. Ya. Oke. Nah, sudah tidak bisa satu lapis, kita buat 2 lapis. Muncul pertanyaan berikutnya. Apakah susunannya harus 3-3? Oh tidak. Yang penting dia simetris ketika dipotong tengah. Jadi kalau simetris dipotong tengah, alternatif itu tidak boleh dia kemudian 5-1. Tidak boleh kemudian 5 di bawah, 1 di atas. Kenapa? Karena 1 itu mau lengket kemana dia? Itu nggak simetris. Nggak mungkin tiba-tiba di tengah ini ada 1. Pasti lengket ke kanan. Jadi yang di 1 lapis itu minimum harus 2. Nah, jadi kalau 1 lapis minimum harus 2, maka yang mungkin itu adalah kita buat dia 2 lapis. 2 lapis, 4D tambah 2D 25 2 lapis. Itu bisa kita buat. Jadi harus dibayangkan 4D di bawah, 2 di atas. Nah kalau begini kita buat, bisa nggak? Bisa tidak? Nah kalau 4 kita, maka B perlu kita, 4 itu, dia 40 kiri, 40 kanan, ini tetap 10 ini. Berarti tulangan kita hanya 4, 4 kali 25. Spasinya ada 3. Itu jarak kita. Sehingga kalau spasi yang kita butuhkan hanya 275. Bisa. Karena kita punya B adalah 300 mm. Jadi tidak wajib kita melakukan 3-3, tapi 4-2. Dan biasanya yang paling banyak di bawah ya. Tidak 2-4. Jadi 4 di bawah, 2 di atas. Nggak pernah ceritanya ada tulangan 2 di bawah, 4 di atas. Yang di bawah itu lebih banyak atau sama dengan yang di atas. Jadi jangan pula kalian buat inovasi nanti tulangan kalian, misalnya seperti ini, 2 di bawah, 4 di atas. Tidak pernah ada cerita seperti itu. Yang lebih banyak itu yang di bawah. Nah, jadi kita bisa buat alternatif. Bahwa tulangan kita itu 2 lapis, tapi 4 di bawah, 2 di atas. No problem. Nah, kalau disuruh memilih variasi tersebut dari segi kekuatan, sebenarnya yang mana? Saya lebih suka 4 di bawah, 2 di atas. Dibandingkan 3-3. Kenapa? Karena dengan 4 di bawah, 2 di atas, maka tinggi efektif saya lebih besar. Tinggi efektif saya lebih besar. Sehingga dengan tinggi efektif yang lebih besar, maka kemudian saya punya kekuatan balok tersebut dengan kondisi yang sama seperti ini, balok saya, kalau saya buat ini tulangan 42, kemampuan dia memikul momen lebih besar. Karena tinggi efektif lebih besar. Jadi bayangkan, tidak ada yang berubah, hanya susunan saja. Tulangan luasnya sama, sengkang sama, selimut sama. Tapi saya buat 42, kemampuan saya punya balok, kalau pakai 42 itu lebih besar MU-nya dibandingkan kalau 33. Kenapa? Karena D efektif lebih besar. Nah, jadi itu pertimbangan kita sebagai perencana. Yang penting itu bahwa dia ketika dipotong di sumbu Y, dia simetris kiri kanan.
Ini tidak ada keuntungan atau kerugian kalau ini 3-3 atau 4-2. Tidak ada. Tetapi dari segi kekuatan, malah lebih untung dia pakai 4-2. Karena D efektif kita akan lebih besar. Kenapa? Karena D itu akan bergeser. Jadi kalau kita cari D efektif di sini, kita cari D efektif di sini, nah, kalau kita cari D-nya di sini, D tinggi efektif itu datangnya adalah, ini lambangnya dia, apa lambangnya di sini? Ini berubah-ubah. Salah saya. Tinggi efektif. D1 ya. Nah, D1 itu tinggi efektif sama dengan tinggi total 750 dikurang selimut di bawah 40 dikurang sengkang 10 kurang setengah diameter tulangan ini. Sorry, bukan setengah, dikurang tulangan ini karena dia 2 lapis 25. Kurang setengah daripada jarak pinggir ke pinggir. Jarak pinggir ke pinggir ini adalah 25 dikurang 25 per 2. Ini datang. 662,5. Itu tinggi efektif. Tapi kalau saya pakai tulangan saya seperti ini, maka tinggi efektif saya akan 750 tetap, kurang 40 tetap, kurang 10 tetap, kurang 25 tetap, kurang. Nah ini 4 di bawah, 2 di atas. Itu artinya saya punya tulangan sini artinya adalah kalau kita pakai statika, 1 di atas, sorry, 2 di atas, 4 di bawah. Maka itu titik berat saya akan bergeser ke bawah. Dia hanya tinggal 25 dibagi 3. Ini titik berat saya. Tinggi efektif saya menjadi ini. 666,67. Jadi tinggi efektif saya lebih besar. Ketika dia 4-2, 2 lapis. Nah itu caranya. Tapi kalau ini biasanya untuk memudahkan perhitungan saja. Jadi tinggal langsung diambil setengah dia, ya sudah, gitu. Itu intinya kemudian. Itu satu. Sama-sama memakai tulangan diameter 25. Kalau sekiranya kita membuat dia misalnya kita buat dia berbesar tulangannya. Kita membuat 1 lapis, kita coba buat 1 lapis. Misalnya tadi syaratnya berapa ya? 2600 ya. 625.
Kalau saya buat 336, ini kan lebih besar dari 2600. 3 diameter 36. Saya buat 3 diameter 36, satu lapis. Nah, maka B perlu saya 40 tambah 10 tambah 4 kali, ya, saya punya 336, ini 3 kali 36. 3 kali 36. Spasinya, pilih yang terbesar antara 36 dengan 25, maka 2 kali 36. Nah ini, kemudian coba kita lihat, bisa tidak? 280, masih bisa. Hanya dibutuhkan 280. Kalau saya pakai 336. Kemudian D saya jadi berapa? Ini kan udah satu lapis. 750 kurang 40 kurang 10 kurang langsung setengah daripada tulangan saya. Nah, 682. Jadi D saya lebih besar lagi. Itu kalau saya memakai 3 diameter 36. Jadi udah jauh dia berbeda, udah bisa selisih sampai 20 mili di aksen saya. Jadi bayangkan penambahan ke momen ultimate. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih hidupnya kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Diam-diam seperti ini nanti. Nanti awak suruh-suruh sendiri nih. Kan? Tanya kan. Itu mengolah-ngolah hitungan seperti itu kerjaan konsultan ya. Saya dulu pernah juga di konsultan dulu. Dan kemudian di ikut-ikut senior ya, sekarang pun ikut perencanaan, makanya bisa mengolah-ngolah seperti itu. Itu jam terbang ya, jam terbang. Saya tidak menuntut seperti itu dari kalian. Butuh pemahaman itu. Jadi ini bisa di screenshot. Nah, bagi yang mau, sudah final hitungan di sini. Jadi ini pemilihan alternatif tulangan itu, bagaimana cara mengambilnya, keputusan kalian, yaitu mulai tergantung perencana. Tidak ada yang membantah di situ. Jadi kalau kalian bertanya, kenapa dia ambil 6D25? Ya mungkin dia mengambil keumuman bahwa memudahkan tukang, memudahkan apa. Tapi kalau misalnya di proyek-proyek besar yang sudah pasti pakai automatic bar bender atau mechanical bar bender, pakai mesinnya, pakai 336 aja masih tahan itu ke mesin. Ulangan 40 pun tahan ke mesin itu. Nah, 336 ya satu lapis, bayangkan momennya itu. Selisih 20 mili tinggi efektifmu itu sangat besar itu ke MU-nya. Oke, itu dasar pertimbangannya. Nah, kita lanjut ke
hitungannya. Setelah itu ditentukan, setelah ini gambar harus rampung dulu ya. Gambar harus rampung dulu, gambarnya harus rampung dulu, baru bisa kemudian masuk ke sini. Sehingga dengan kondisi yang ada, karena nanti kalau kalian masuk ke hitungan ini, tiba-tiba lebar efektif kalian tidak cukup, hancur, berserak semua. Jadi kemudian dicari A, kemudian C sama dengan A per beta 1, dikontrol dia C per dt, ternyata dari C per dt ini, dia bukan pada daerah tarik, pada daerah transisi. Sehingga terpaksa dicari V dengan menggunakan tabel atau rumus ini. Ini dari tabel juga ini kan rumus ini, seperti di bab 3. Sehingga terjadi penurunan V di sini. V di sini. Jadi C per dt di sini, C itu 271 A sama dengan ASFY 230,59. 230,59. Saya mau coba kalau kita pakai D336, kita punya 3054 ya. AS kita 3054. Bawah sini lah ya. AS kita 3054. Sudah. Kemudian AS kita ini kita dari A kecil. ASFY ini mesti agak kita pisahkan dia. Oh nggak apa-apa, dekat saja karena dia barangnya ini ada FY 100 MPa. Kemudian lagi yang perlu itu aksen C. F aksen C 20 MPa. B 300. B 300 mm. Oke, masuk A sama dengan AS kali FY. AS dikali FY bagi 0,85 F aksen C kali B. 0,85 kali F aksen C dikali 239,529 mm. Dekat ya dengan ini. Kemudian kita cari C.
Itu sama dengan kita punya di sini insert simbol beta 1 kita punya beta 1 sama dengan 0,85 tanpa satuan. Jadi C itu sama dengan A per beta 1 281,799 mm. Sudah. C per DT. Oh, ini D1 kita buat tadi. Rupanya bukan itu lambangnya, sayang. TT. C per DT ini sama dengan C dibagi 0,4132. Nah, tetap lebih besar daripada 0,375. 0,375. Jadi sudah tetap dia berada pada daerah transisi. Di sini dia C-nya 281, di sini C-nya 271, sini DT-nya 682, sini DT-nya 687,5. Tunggu dulu. Astaga, salah lah kita. Ini betul D1. Kita mesti cari DT lagi. Mesti DT. DT itu yang ini. Ini lambangnya, ini adalah ini. Nah, DT itu adalah, ini udah kesini pula dia ya. Sabar, kita geser sedikit ini ke bawah. Ya. DT itu adalah 750 4 kurang 10 dikurang langsung setengah diameternya. Dikurang kayak saya heran kok dia mengecil 36/2. Enam 8,2. Jadi DT-nya karena dia satu lapis akan sama dengan D. Itu yang mau saya tunjukkan. DT-nya akan sama dengan D kalau dia satu lapis. Nah, jadi kemudian C per DT ini C sama dengan C dibagi DT 0,4132. Dari sini kemudian
tetap dia lebih besar dari 0,375. Kalau kemudian kita cari V-nya, kita akan cari V-nya 0,65 tambah 0,25. Dikali dt per C. Kurang 5/3. Koma 83837. Nah, kalau kemudian kita bandingkan VMN-nya yang mau kita cari, V kali AS kali FY kali D dikurang A per 2. Sama dengan V dikali AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. Dapatnya kita mau bagi 1 juta. 575, 82, satuannya adalah kilonewton meter. Nah, jadi sedangkan pada kondisi di sini, pada kondisi di sini, 3D tambah 3D 252 lapis. PMN itu adalah besar ini 559,85. 559,85. Jadi ada penambahan di sini sekitar 16 kilonewton meter. Ada penambahan sekitar 16 kilonewton meter kalau dibandingkan kita memakai tulangan 3D 36. Karena penambahan daripada tulangan tadi. Nah, kalau kemudian kita memakai kondisi ini kan sama dia, tanpa perlu kita merubah tulangan, tapi hanya memakai lapis. Mudah-mudahan kan tidak bingung ya, harusnya tidak bingung. Maka kalau kita
kopikan ini 2468. 2468. Ya, masih bisa. Di sini AS-nya tetap sama, yaitu berapa? 2940 dia pakai. AS 2940. Oke, satu itu. A, beta 1C, beta 1 betul. DT ini berubah. Ini dikurang 25/2. 87,5 ya, akan sama dengan yang di sana dia. DT-nya 562,11. C per DT 0,39, V 0,87, MN 562. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kalau kita buat dia ke bawah, 42 susunannya, ada dia 4562. Ada lebih besar sekitar 3 kN meter dibandingkan dengan kondisi yang ada di sini. Nah, itu yang mau saya tunjukkan bahwa susunan tulangan dengan pemilihan tulangan bisa mempengaruhi besarnya daripada kemampuan daripada balok. Itu yang mau diperhatikan di sini. Yang penting ujungnya adalah lebih besar daripada MU. Oke. Demikian untuk contoh 1. Sampai di situ ada pertanyaan? Kosong? Wah, ini MRKG 3A ini. Lima enam dua, 575, 559. Ya, yang signifikan itu merubahnya menjadi satu lapis. Itu dia langsung lompat. Kalau dia merubahnya hanya susunan, tidak terlalu berbeda ya penambahannya. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pahamnya kan atau macam mana ceritanya ini? Ini suruh sendiri saya. Lanjut, Pak. Kau enak, lanjut aja. Di sini kering leher ini. Kau lanjut. Kau menyimak enggak kau Juan? Hah? Juan? Juga, Pak. Nyimak kau. Lanjut Pak. Di sini berkuah. Kau di situ. Minum dulu, Pak.
Ya udah minum tadi, makanya agak belenjer nih. Aduh, 4D29. Oke, di contoh 42 ini, dia mengambil dari contoh 41, tetapi row-nya, kalau di contoh 1 itu row-nya 0,001355. Di sini diambil dia row-nya cuma 0,01. Itu maksudnya 1%, dan B-nya diubah menjadi 350. B-nya diubah menjadi 350. Jadi dia mengecilkan luas tulangan, hingga hubungan row ini kan ke AS, dan diperbesar lebar balok. Akibatnya apa? Ketika dihitung, didapat bahwa AS itu menjadi, dia pakai hanya 4 diameter 29 yang diletakkan di satu lapis. 4 diameter 29 yang hanya diletakkan satu lapis. Dikontrolnya B minimum lebih kecil dari 350. Jadi dia ini mau membuat 2 lapis tadi menjadi satu lapis. Nah, tapi dengan cara memperbesar lebar. Memperbesar lebar. Kemudian H minimum kita D per dB-nya, ambil nilai H, didapat di sini daerah itu masuk ke penampang terkendali tarik. Jadi dia melakukan pergeseran dengan menambah lebar. Bentar, saya lihat kehitungan ini dulu. DB25 ini tadi rumusan A-nya B300. Ini sama dengan ini. C per DT 0,39. C per DT itu harus lebih kecil dari 0,375. Kalau kita buat ini B-nya, ini juga, ini biar dulu. Ini saya buat B-nya menjadi 350. Ya, udah lebih kecil dia dari 0,375. 0,375, sehingga V-nya ini bisa 0,9. Bisa 0,9 hanya dengan memperbesar B. Jadi salah satu cara untuk melakukan menggeser, nah itu yang mau ditunjukkan dia. Salah satu cara untuk menggeser daerah itu dari transisi ke tarik adalah, itu kan kuncinya di C per DT. Sementara DT itu, sementara C itu rumus, mana tadi? C per DT, sementara dia rumusannya itu tadi, ketika menghitung A, dia rumusannya adalah AS FY per 0,85 F aksen C kali B. Jadi kalau kita, ini A kecil ya, bukan A besar. Jadi kalau kita mau mengejar C per DT itu lebih kecil, dengan DT yang konstan, maka perkecil C.
Untuk memperkecil C, perkecil A. Untuk memperkecil A adalah perbesar B. Itu kuncinya di situ. Memperbesar B. Jadi supaya itu 0,375 ya tinggal kita perbesar saja B-nya. Diperbesar B-nya. Itu yang mau ditunjukkan di contoh kedua, yaitu cara menggeser penampang itu dari transisi terkendali tarik ya dengan memperbesar B. Tetapi kalau saya kurang suka saya memperbesar, kenapa? Karena memang tambahnya cuma 50 mili ya. Tetapi kita membayangkan dia ke struktur tersebut 50 mili panjangnya ke balok. Balok itu berapa banyak pada satu lantai, ada berapa lantai, hubungannya ke berat. Saya lebih suka bermain di susunan tulangan. Susunan tulangan seperti ini dan mengubahnya seperti ini, memaksa tukang agak sedikit keras, ya memperbandingkan ini gitu. Nah, memperbandingkan ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, yang dikejar itu adalah 490. Ya tidak perlu sebenarnya kalau kita mau kejar 490 ya. Ini caranya bermain di konsultan ya. Kalau kita mau kejar 490, dengan mengecilkan tulangan saja pun masih bisa ini. Mengejar 490. Sehingga kalau kita masuk ke rumus ini, ya rumusnya adalah C sama dengan A sama dengan AS FY per 0,85 vaksin C kali B. Kalau AS itu diperkecil ya masih bisa kan gitu. AS itu diperkecil ya masih bisa. Jadi dengan mengecilkan AS ya masih bisa C per DT-nya kan gitu. Itu yang saya lebih suka bermain di tulangan daripada di dimensi. Apalagi kalau namanya cerita memperbesar dimensi. Nah, ini 50 mili ini setengah 5 senti nih. 5 senti ini besar ini. 5 senti kali tingginya ini kali 2,4 ton per meter kubik kali panjang balok, berapa balok satu lantai, berapa lantai dia, wah lumayan tuh berat dengan kebangunan. Daripada kita bermain-main dengan dimensi tulangan, ya kita paksa aja tuh lekang agak susah daripada kita bermain. Lagi pula ketika bermain di sini, ini kan masih jauh, masih jauh. Kalau bisa seperti ini kondisinya, ya kenapa kita harus paksa dia ke apa ke dalam kondisi yang menambah berat. Jadi tinggal kita kecilkan aja AS-nya. Gitu. Itu yang mau saya tekankan di situ. Jadi kalau misalnya seperti ini kondisi 3 diameter 3A6 satu lapis. Nah, nanti kalau saya main-main di sini nanti bingung kepala kalian. Itu aja lah diterima nanti. Menurut saya masih bisa itu pakai kalau kita paksa. Ah udah nanti kalian makin bingung. Itulah contoh 1 dan 2. Jadi istilahnya permainan di tulangan itu bisa memainkan harga ya, memainkan harga. Jadi kalau kita bangun rumah sendiri, gitu, bisa kita mencari dimensi yang efisien untuk kita sehingga pembiayaan kita menjadi lebih kecil. Dah, sampai contoh kedua, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh ketiga? Kita rencana sampai habis ini yang apa ini? Sampai contoh 5 inilah.
Kalau tidak ada, kita masuk ke contoh ketiga. Di contoh ketiga ini ya tidak ada permasalahan di sini. Malah di sini udah ada penampang. Sudah ada penampang. Kalau tadi kita masih lebih kompleks yang pertama tadi, kita menentukan dimensi penampang. Kalau ini enggak. Udah ada penampang dikasihnya, tinggal mencari tulangan. Tinggal asumsikan pertama berapa tulangan kita. Periksa apakah memerlukan tulangan tekan atau tidak. Sehingga didapat bahwa penampang adalah 245 lebih besar dari 225. Cukup dia dipaksa sebagai tulangan tunggal. Ini tidak ada yang aneh di sini. Tinggal apalagi dia kemudian sudah penampang terkendali tarik. Dua empat lima. Jadi ini kembali ke bab 3. Kembali ke bab 3. Penampang bersegi bertulangan tunggal. Kemudian dia tulangan rangkap. Jadi ketika di tulangan rangkap itu di tulangan rangkap yang mau saya tunjukkan di sini harus berhati-hati nanti ketika di tekan atau luluh ya. Tulangan tekannya luluh atau belum. Di A4, contoh A4 tabel 41 appendix ya. Oke, di A4 ya nggak ada yang aneh. Masuk pada daerah transisi, hitung V-nya, dapat dia 400. No problemo. Tulangan tarik itu. Sudah ada B. Di sini yang 4 ini, dia tidak diberikannya H-nya. Jadi soal 1-2, tidak ada B dengan H. Soal nomor 3 ada BH. Soal nomor 4 tidak ada H-nya. Hanya di situ. Kalau yang di sini dia lebih kompleks karena ada masuk ke sini penghitungan beban momen ini. MDN. Nah, ini kompleksnya di situ. Jadi kalau di soal atas itu semua momennya sudah diberikannya. Nah, tetapi di sini kemudian, nah ini kan di atas itu kan sudah ada beban terfaktor katanya gitu kan. Kalau di sini kan dihitung lagi semua beban-beban ini, kemudian dikalikan faktor. Nah, jadi hanya penambahan di sini, tapi ini krusial ya. Nah, krusial karena ini menentukan datangnya MU itu semana. Inilah kondisi sebenarnya. Cuman di gedung nanti bagi yang mengambil mengambil perencanaan balok kolom, ini datangnya dari sub momen itu.
apabila memakai sub atau etaps atau memakai start pro atau robot ketek lah. Nah, itu datangnya momentum dari situ. Dan di bawah ini sama dengan desain yang di atas. Jadi tinggal di sini dia di contoh ini hanya menambahkan momen ini tidak otomatis datang, tetapi kalian hitung dulu momen terfaktor itu berapa dia. Ya, saya rasa sudah bisa kita cukupkan sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, sebelum kita akhiri. Kita sampai halaman 78 ya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? MRKG 3A. Dari ketua, dari Jopi, ada pertanyaan? Ini udah kalau dia diam seperti ini, biasanya kebingungan. Nah, si Jopi nih. Job. Jopi. Enggak ya si Jopi nih. Gak ada, Pak. Enggak ada. Delay berarti ya omongan saya. Lama jawabnya. Gimana dong? Nilai kalian ini MRKG 3A rata-rata 65 standar. Anastasia 43, Cantika 48. Nih, hati-hati nih ya. Kedua orang ini yang D. Ini nilainya harus dikejar nih. Si Jopi, Muhammad Jopi Akbar, wah, dapat A dia. Juan 63, mana Juan, guru Ya, Pak. singa. Kalau gini polamu dapat B-nya kau ini, 66. Siapa lagi yang A ini? Umi, Naomi, Jopi, 3 orang aja. Udah bisa itu, udah jago di kampung-kampung itu.